semuanya, balik lagi sama aku Nazwa Amira Zahra dari 10 TJKT3 SMKN 2 Bale Endah. Nah, sekarang aku bakal bahas mengenai IP address dan subnetting. Kita mulai dari teorinya dulu ya teman-teman. Nah, IP address adalah sistem pengalamatan pada jaringan yang terhubung ke internet. IP address berfungsi sebagai alamat atau identitas sebuah perangkat agar dapat saling berkomunikasi dalam jaringan. Nah, ada subnetting. Subnetting adalah usaha atau proses untuk memecah sebuah network yang memiliki jumlah host cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Nah, teknik subnetting memungkinkan jaringan berskala luas dan tidak lagi dibatasi oleh kelas-kelas IP seperti kelas A, B, dan C yang telah ditentukan. Nah, sekarang kita bakal bahas dua kelas nih teman-teman. Pertama ada IP classful. Nah, IP classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas-kelas tetap yaitu kelas A, kelas B, kelas C, D, dan kelas E. Nah, pada sistem ini pembagian network dan host sudah ditentukan nih berdasarkan kelas IP yang digunakan sehingga subnet mask-nya bersifat default dan tidak bisa diubah. Nah, berbanding terbalik dengan IP classless. IP classless merupakan sistem yang tidak terikat pada pembagian kelas IP, melainkan memanfaatkan CIDR, yaitu Classless Inter-Domain Routing, untuk menentukan pembagian network dan host menggunakan prefix, seperti contohnya /27, /20, dan sebagainya. Nah, CIDR itu adalah salah satu metode dalam subnetting yang dikenal dengan nama Classless Inter-Domain Routing. Lalu kita di sini bakal bahas nih teman-teman. Kita bakal bahas IP versi 4 ya. Nah, IP versi 4 ini jumlahnya ada 32 bit. Nah, penulisannya itu x.x.x.x, yang dimana setiap x adalah angka dari 0 sampai 255. Nah, ingat, angkanya ini nggak boleh kurang dari 0 dan nggak boleh lebih dari 255. Nah, contohnya di sini ada yang sering kita temuin ya, 192.168.1.1. Nah, penulisan IP yang benar itu harus pakai slash nih, kayak gini. /24. Kayak gitu. Nah, /24 ini adalah prefix atau total IP yang dipakai, yang bisa dipakai. Nah, untuk tahu berapa totalnya, kita pakai subnetting. Dalam subnetting, kita cari IP total, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, rumus IP total adalah 32 dikurangi prefix. Angka 32 ini dari mana sih? Nah, angka 32 ini dari bit yang tadi. Nah, jadi 32 dikurangi prefix atau 32 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, terus 8 ini dipangkatin jadi 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi total IP-nya adalah 256. Untuk subnet mask-nya, rumusnya adalah 256 dikurangi IP total, yang berarti 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Maka subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Maka untuk IP range-nya adalah angka yang lebih dari IP network dan yang di sini adalah angka yang kurang dari IP broadcast. Maka diambillah angka 1 sampai 254. Nah, sekarang kita bahas soalnya teman-teman. Nah, kita ambil soal 10.10.10.50/27. Nah, walaupun kelihatannya sederhana ya, tapi soal ini tuh memiliki keunikan karena kita bakal belajar tentang konsep blok subnet. Nah, mari kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Pertama kita cari dulu IP totalnya. Nah, rumusnya itu kayak yang tadi, yaitu 32 dikurangi prefix. Nah, prefix ini 27 ya, berarti 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Nah, setelah itu kita pangkatkan nih, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, dengan demikian, total IP yang bisa digunakan adalah 32. Selanjutnya, untuk cari subnet mask,
kita tinggal menghitung aja. 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Atau bisa ditulis lengkapnya kayak 255.255.254. Nah, tapi kalian coba lagi lihat soalnya. Di sana tertulis IP-nya adalah 50. Padahal jika kita mulai dari angka 0, blok pertamanya cuma bisa sampai angka 31. Ya. Nah, oleh karena itu IP 50 tidak masuk di blok pertama. Nah, sebagai solusinya kita harus mencari blok subnet berikutnya. Caranya adalah dengan menjumlahkan IP network dengan IP network sebelumnya dengan total IP. Nah, blok pertama itu ada 0 ya, teman-teman. Sampai 31. Nah, blok kedua kita mulai dari 32. Kemudian 32 ditambah 32 sama dengan 64. Nah, 64 ini dikurangi 1. Dan jadi 63. Jadi, rentang blok kedua adalah 32 sampai 63. Nah, karena angka 50 berada di antara 32 dan 63, maka kita sudah menemukan blok yang tepat. IP network-nya adalah 32 dan IP broadcast-nya adalah 63. Nah, untuk IP range, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kita ambil angka yang lebih besar dari IP network dan lebih kecil dari IP broadcast. Berarti IP range-nya adalah 33 sampai 62. Nah, apakah sampai sini teman-teman bisa ngerti? Kalau misalkan belum ngerti, bisa ulangi lagi dari awal ya, supaya kita bisa ngerti bareng-bareng. Next, kita bahas mengenai IP public dan IP privat. Nah, kita bahas IP public dulu. IP public atau alamat global ini adalah alamat IP yang digunakan oleh perangkat untuk berkomunikasi langsung ke internet. Jadi IP ini bersifat unik di seluruh dunia, artinya tidak ada dua perangkat yang memiliki IP publik yang sama di waktu bersamaan. Jadi IP public ini singkatnya bisa diakses semua orang. Contohnya Google nih dengan IP 8.8.8.8. Nah, yang kedua ada IP private atau alamat lokal. Nah, IP private ini adalah alamat IP yang digunakan untuk komunikasi di dalam jaringan lokal atau LAN ya, seperti di rumah, sekolah, atau kantor. IP ini tidak bisa dikenali atau diakses langsung dari internet global. Nah, jadi singkatnya ini IP private tuh cuma bisa buat lokal atau sendiri ya, contohnya 192.168.1.1. Nah, teman-teman, sampai sini teorinya sudah selesai. Sekarang kita bakal praktek di aplikasi Cisco Packet Tracer yang sudah kita download di video sebelumnya. Nah, sekarang kita bakal praktek pakai switch dan router. Tapi pertama kita bakal praktekin dulu yang switch-nya. Nah, kita ini ceritanya bikin di ruangan 1 ya, atau blok subnet 1. Sorry. Ini kita pakai switch ya. Kita taruh di atas sini. Dan sambungin pakai kabel yang paling pertama ini. Nah, kalau udah, kita ini kan lihat nih masih merah nih. Nah, tunggu sampai kayak gini dan nih pencet PC-nya dan ke menu desktop, lalu pilih yang IP configuration ini. Nah, kita bakal isi dengan sama kayak soal yang tadi. IP versi 4-nya kita isi di 10, IP address-nya 10.10.10.10 ya. Nah, untuk ininya, subnet mask-nya kita ganti jadi 255.255.224. Nah, kita copy dulu. Oke, kalau udah, yang satunya lagi juga sama nih teman-teman, yang ini juga kita ganti ke desktop, IP configuration, dan ininya ketik dulu 10.10.10.11 ya. Kita enter dan ganti ininya. Paste. Nah, kayak gini. Sekarang kita cek nih apakah mereka udah bisa saling bertukar
pesan atau bertukar jaringan. Nah, kita ke desktop, lalu ada command prompt nih, pencet ini. Lalu kita ketik ping 10.10.10.11 karena kita mau mengirimnya ke PC 11. Nah, udah deh, kalau hasilnya replay kayak gini, berarti artinya sukses ya teman-teman. Nah, di sini ada cara mudahnya nih, cara simpelnya ya. Di sini ada kayak logo surat gitu yang kebuka, dan kita pencet di PC 1 dan PC satunya lagi. Nah, ini kita lihat, kalau hasilnya successful, artinya berhasil berarti ya. Nah, lanjut, kita bakal bikin PC di ruangan 2 atau di ruangan yang berbeda ya. Nah, kita tetap pakai switch, tapi kita bakal pakai 3 PC ya. Kalau tadi kan kita pakainya 2, sekarang kita pakainya 3. Nah, kayak gini, dan kita sambungin pakai kabel yang tadi juga ya. Pokoknya lakuin hal yang sama kayak tadi. Cuma bedanya ini simulasinya di ruangan yang berbeda gitu ya. A few moments later. Oke, dah. Sekarang kita coba nih, apakah mereka bisa saling bertukar pesan. Oke, sukses ya. Berarti dalam ruangan ini sukses. Oke, satu lagi kita coba. Ini ke sini. Nah, sukses ya berarti. Nah, sekarang kita bakal menghubungkan ruangan satu ini dengan ruangan 2. Nah, gimana caranya? Kita bakal pakai router. Nah, kita bakal pakai router yang paling kanan ini ya. Yang 2811 kita taruh di tengah. Dan kita hubungin pakai kabel. Kabelnya sama aja. Kabel yang ini. Nah, kalau udah kita cek nih di routernya ke config. Nah, di sini ada interface. Di bawahnya ada fast ethernet 0/0 dan fast ethernet 0/1 nih. Nah, di sini kita jangan lupa untuk nyalain portnya nih. Port statusnya sampai on kayak gini ya. Supaya apa? Tujuannya supaya yang tadinya merah bisa hijau nih, yang kayak gini ya. Yang dari router ke switch tadinya kan merah. Nah, ininya supaya bisa hijau. Kalau udah, kita isi IP address-nya 10.10.10.1 ya. Nah, lalu subnet masknya sama aja kayak yang tadi, gak perlu diubah. Nah, kayak gini. Ini tuh di fast ethernet 0 ya, 10.10.10.1. Nah, si IP address ini nanti bakal kita jadiin sebagai gateway di PC. Jadi kita nanti isi ini sebagai gateway. Nah, ini kita ubah nih di ruangan 2-nya. IP address-nya 10.10.10.33 berarti ya. Enter. Nah, ini udah. Udah kayak gini. Kita ubah juga di PC-nya, jangan lupa. Sebentar ya. Nah, kita ke IP config. Nah, di sininya default gateway-nya kita ubah. Tadi yang di fast ethernet 0 kan 10.10.10.1. Nah, berarti di yang PC 1 ini juga, karena masih satu ruangan, jadi kita bakal isinya tetap sama 10.10.10.1. Nah, oke, udah. Sekarang di PC 2, di ruangan yang berbeda ya. Di fast ethernet 1 kita isinya. Berarti ininya kita ubah dulu jadi 34 ya. 34. Nah, IP address-nya ubah dulu ya 34, dan IP gateway-nya default gateway, maaf, 10.10.10.33. Nah, kayak gini. Dan di sini juga ubah ya. Jadi 35. Ini ubah 10.10.10.33. Udah. Nah, ini juga sebentar aku ubah dulu.
Sebenarnya ada 10 detik. Nah, oke, kalau udah kayak gini kita tes nih apakah mereka bisa saling berhubungan. Nah, kita coba dari sini. Tapi sebelum itu, takutnya teman-teman ada yang ngerasa, oh, kok yang aku gagal? Nah, ini aku jelasin dulu ya. Di yang pertama, nih pastinya bakal failed. Nih, di percobaan pertama. In progress, failed. Nah, kalau udah kayak gini berarti, apakah bakal gagal seterusnya? Enggak. Kalau gagal seterusnya berarti ada yang salah. Kalian bisa cek lagi, takutnya ada yang salah ya. Nah, yang kedua kalinya pasti bakal sukses. Nah, kayak gini ya, successful nih. Kalau masih bingung nih, kita coba lagi ya dari PC 0 ke PC 3. Apakah bakal sukses? Tentu enggak ya, pasti bakal fail di percobaan pertama. Nah, di percobaan kedua baru bisa sukses. Nah, kayak gini. Oke, kita cobain di yang terakhir ya. Di sini dari PC 1 ke PC 4 ya, kita coba. Nah, pasti fail tuh kan. Kita coba dari sini yang kedua kalinya. Baru deh berhasil. Nah, gimana teman-teman? Masih bingung? Kalau masih bingung kalian bisa tonton lagi aja. Diulang-ulang sampai bisa ngerti ya. Karena semuanya pasti ada proses biar kita bisa paham. Nah, sekian materi hari ini. Maaf kalau ada kata-kata yang dirasa kurang dimengerti. Sekian, bye-bye.